Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, kalau tadi saya lihat di atas ini ada Marta Christina Tiahahu, ada Ibu kita Kartini, ada Bung Tomo. Nah, kalau saya mau bilang kita semua ini adalah pahlawan-pahlawan buat iman-iman kita pada Kristus. Ya, jadi mari kita semangat, kita berjuang saat ini. Bukan lagi melawan penjajah, tapi kita berjuang melawan pikiran-pikiran yang salah, yang mungkin selama ini terbangun di dalam kehidupan kita. Ya, pikiran manusia itu bergerak dari satu masalah ke masalah yang lain, topik satu ke topik yang lain, tergantung situasi, tergantung kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Dan tanpa kita sadari, terkadang setiap hari terjadi peperangan di dalam pikiran kita. Kita berperang dengan pikiran-pikiran kita yang kita anggap itu benar, melawan kebenaran firman Tuhan yang kita dapat, melawan kebenaran Kristus. Ya, kita berperang tiap hari. Oleh sebab itu, kita butuh pembaharuan. Kita perlu dibaharui terus setiap hari, supaya kita memiliki pikiran yang benar. Kita memiliki cara pandang yang baik. Kita bisa melihat situasi ini dengan cara pandangnya Tuhan. Kita punya pikiran yang terarah kepada Kristus. Kita perlu diperbaharui. Jadi pembaharuan pikiran ini konsep yang penting dalam kehidupan orang percaya, ya, karena kita mau melihat, kita mau mengerti, kita mau mengalami kasih Tuhan, kita mau menerima janji Tuhan, ya kita harus dibaharui dulu. Kita harus diubahkan dulu dari pola pikir, dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Di dalam sini harus ada yang dibaharui, ada pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti ayat tema kita bulan ini di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Yang pertama nasihat dari Rasul Paulus itu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu. Rasul Paulus bilang berikanlah hidupmu kepada Allah. Menyerahkan atau kita memberikan hidup kita ini berarti kita kasih Tuhan yang mengendalikan kita. Tuhan yang atur kita. Kita kasih bukan cuman ini badan saya, ini hari-hari saya kasih ke Tuhan, tapi pikiran ini, hati ini, perasaan kita, apa yang ada di hidup kita ini, kita kasih semua ke Tuhan. Ya. Lalu ayat selanjutnya bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya. Nasihat yang kedua, kamu kasih hidupmu, kamu serahkan hidupmu ke Tuhan, lalu jangan jadi sama dengan dunia ini. Jangan hidup sesuai dengan pola dunia ini. Ya, kalau orang dunia bilang kejar semuanya, fokus ke dirimu, tapi kalau dengan Tuhan, kita tidak hanya berpusat kepada diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain. Ya. Kalau dunia bilang sukses itu kita punya banyak harta, banyak uang, tapi firman Tuhan bilang sukses itu ketika kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, makanya jangan kasih dirimu, ya, jangan ubah dirimu jadi sama seperti dengan apa yang dunia ini mau. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi
mengalami pembaharuan pikiran. Artinya saya renungkan ya, saya baca bahwa mengalami pembaharuan pikiran itu kita kasih kendali untuk Allah mengubah bagian terdalam diri kita ini dengan menggantikan pikiran yang baru. Kasih kita cara berpikir yang baru, supaya kita lihat segala sesuatu ini tidak lagi menurut pandangan atau pola hidupnya orang dunia, tapi kita melihat itu sebagai cara pandangnya Tuhan. Kata pembaharuan dalam bahasa Yunani artinya adalah anakainosis, yang berasal dari kata kerja anakaino, artinya membuat baru kembali, menjadikan baru kembali, mengalami pembaharuan, memperbaharui. Itu pengertian dari kata pembaharuan. Berarti pembaharuan itu proses perubahan atau transformasi yang terjadi membuat segala sesuatu menjadi baru, berbeda daripada keadaan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita punya pikirannya keliru, salah, atau kita cenderung hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ketika mengalami pembaharuan berarti ada sesuatu yang baru dalam diri kita dan kita tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang bedanya apa? Pembaharuan pikiran dan sikap kita untuk lebih selaras lagi dengan kehendak Tuhan. Lebih lagi mengikuti apa yang Tuhan mau. Untuk kita semua bisa mampu, bisa mengerti, bisa tahu, bisa menerima setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita perlu dibaharui. Kita perlu menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang mengubah kehidupan kita secara keseluruhannya. Lalu pembaharuan pikiran seperti bagaimana yang harus kita alami, yang harus kita lakukan? Saya ajak kita semua mari lihat di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan pengenalan Allah seringkali terbangun sebagai sebuah benteng, sebagai sebuah pertahanan yang buat kita itu menjadi terhalang, yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang buat kita untuk melakukan kebenaran itu sangat susah karena ada benteng-benteng yang terbangun di dalam pikiran kita. Nah, benteng-benteng seperti apa yang terbangun dalam pikiran kita? Yang saya renungkan, saya belajar, Bapak Ibu, saya berdiri di sini, ya. Terkadang saya di pikiran saya suka berpikirnya gini, kok saya yang dipilih? Kenapa saya bicara saja? Saya ini terbalik-balik, terus harus sampaikan sesuatu buat orang di depan, itu bagaimana? Ya, pikiran itu terbentuk, jadi saya mulai terjebak dengan yang namanya takut gagal. Saya takut tertolak kalau nanti saya tidak bisa, apa kata orang dengan saya? Terus saya bagaimana? Saya pikirkan kata orang yang saya takut, saya gagal, saya rugi, saya bingung, saya cemas, saya takut. Ya itu yang terbangun di dalam pikiran-pikiran saya. Makanya ketika dikasih kesempatan, ketika saya belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang saya suka gini, betulkah tidak ya ini untuk saya? Oh, ya mungkin untuk orang lain. Itu kita tolak. Padahal itu untuk tujuannya untuk kita. Karena itu penolakan, takut. Kita khawatir nanti gagal.
terus kita menolak. Ya, atau mungkin juga gini, benteng-benteng yang terbangun dalam pikiran kita. Kita punya pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Menyakitkan sekali. Sampai terbentuklah kebencian, emosi, kita marah, kita susah untuk mengampuni. Kita gak mau berdamai dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Padahal Tuhan dengan kebenarannya bilang, barang siapa yang datang mengaku, ya, kita yang menerima Tuhan, kita diberikan hidup yang baru. Tapi kita suka masih pegang pengertian-pengertian yang salah itu dalam kehidupan kita. Ya, kita menganggap kita gak layak, kita gak mampu. Sehingga setiap potensi, setiap kemampuan, setiap hal baru yang datang kepada kita, kebenaran yang kita terima itu, kita mikir 2 kali untuk melakukannya. Harus atau tidak ya? Karena di sini masih ada benteng-benteng yang harus ya dirobohkan, yang harus dihancurkan. Kalau masih ada benteng-benteng itu, bahkan mungkin kita yang lebih tahu benteng apa yang sementara kita bangun di dalam pikiran kita, yang menghalangi kita untuk susah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Benteng ini bisa muncul dalam bentuk seperti keyakinan-keyakinan yang kita pegang, atau pengertian-pengertian yang salah, pola pikir yang keliru, itu yang terbangun, dan itu sangat lama, sudah lama terbangun dalam diri kita, yang menjadi penghalang untuk kita memahami, untuk kita mengenal, untuk kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Contoh, kadang mungkin juga gini, kita mau berdoa, kita mau menyembah, tapi susah sekali pikiran kita nih fokus. Karena pikiran kita nih memikirkan kecemasan-kecemasan yang kalau saya berdoa, terus nanti abis ini siapa yang kerjakan ini? Kalau saya mau begini, saya serahkan kekhawatiran ke Tuhan, saya kepada Tuhan, selesaikah masalah ini atau tidak? Itu yang terpikirkan di pikiran kita sampai susah sekali kita untuk fokus, dengar, dan terima apa yang Tuhan mau kasih, Tuhan mau ajar buat kita. Ya, makanya benteng-benteng ini perlu dihancurkan. Ya, saya tulis, menghancurkan benteng-benteng yang terbangun di dalam pikiran kita ini bukan perkara yang mudah. Bukan bisa dihancurkan dengan begitu saja, tapi ini butuh waktu, butuh usaha dari kita, dan kesadaran diri kita bahwa ini sudah salah, ini gak bisa kita pertahankan. Ini harus keluar dari hal ini. Ya, jadi pembaharuan pikiran yang saya maksud di sini adalah kita membuang pikiran-pikiran yang bertentangan dengan pengenalan tentang Allah. Kita buang pikiran-pikiran yang salah, pola pikir yang salah, keliru, pikiran-pikiran yang hanya memikirkan tentang kita dan kita nggak susah menerima sesuatu yang baru, nasihat atau hal-hal baru lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Jadi itu harus dibuang supaya kita bisa bawa pikiran kita ini dengan tuntunan Roh Kudus, pikiran kita ditawan. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, setiap apa yang kita renungkan, setiap hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, itu membawa pembaharuan buat kita. Membuka banyak hal yang baru, yang baik untuk kita. Dan kita akan mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita buat ketika kita belajar menyerahkan hidup kita, biar Tuhan yang mengubahkan kita. Ya, satu contoh, sebelum contoh saya bilangnya gini ke diri saya suka katakan gini, Hesti, jaga kau punya pikiran. Ya, kita perlu berjaga-jaga dan selalu menjaga supaya pikiran kita ini, ya, jangan sampai pikiran ini buat kita jauh dari Tuhan. Buat kita untuk susah menerima kebenaran firman Tuhan. Buat kita untuk menolak setiap pengajaran, setiap
nilai baik yang datang buat kita. Jadi kita perlu jaga, kita perlu berhati-hati dengan pemikiran kita, ya. Satu contoh yang saya mau bagikan buat kita pagi hari ini, saya belajar dari Rasul Paulus, ya. Cerita yang kita tahu dari sekolah minggu, Rasul Paulus ini menyiksa, ya, membinasakan orang-orang percaya, umat Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa pulang baca kembali di Kisah Para Rasul. Bagaimana caranya Tuhan berproses melalui kehidupan Saulus menjadi Paulus. Kita baca dan kita menjadi mengerti pemikiran, pembaharuan seperti apa lagi yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Rasul Paulus ini kalau kita baca, kita tahu bahwa dia seorang Farisi yang sangat kuat. Dia pegang teguh Taurat, ya. Dia juga terbentuk, dia dibesarkan dalam tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Jadi dia pegang itu Taurat itu, dia pegang, dia yakini bahwa ini yang benar, gitu. Sehingga pada saat Injil diberitakan, pada saat kebenaran diberitakan, banyak orang mengalami perubahan iman, banyak orang mulai mengikuti Yesus, dia merasa itu sebagai sebuah ancaman bagi agama Yahudi. Dia merasa bahwa kenapa ada orang lain? Ya kalau saya pakai bahasa saya gini, saya sudah pegang ini, yang saya tahu ini yang benar. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang datang lagi lalu kasih tahu hal yang baik, semua orang sana, saya merasa terancam. Supaya apa yang saya pegang ini tetap ada, tetap saya bisa pegang, saya mulai belajar untuk membinasakan, mulai mempengaruhi orang-orang ini supaya jangan ikut Kristus. Jangan ikut kebenaran itu, tapi ikut saya. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus, ya, Saulus. Sehingga dia dengan gencar, sangat berapi-api, dia punya semangat untuk membinasakan orang percaya. Sampai orang-orang semua pada zaman itu takut kalau mendengar kata nama Saulus. Mereka ketakutan karena keyakinan yang dia pegang itu. Makanya dia semakin bersemangat untuk menghancurkan. Tapi Tuhan punya rencana yang besar terhadap kehidupan Saulus ini. Saat dia bersemangat, dia mau pergi ke Damsyik untuk bisa melakukan gencatan senjatanya dia lagi untuk pergi ke sana dan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Kristus, supaya Injil di sana jangan disebarkan, dia mau pergi untuk membinasakan. Dalam perjalanan itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu ada satu cahaya yang datang kepada dia melihat cahaya itu dan terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus tanya, "Siapakah engkau? Tuhankah?" Ya, dan Tuhan bilang, "Iya, mari berdiri, bangkit dan pergilah ke kota." Di situ adalah awal perubahan dari Saulus. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, peristiwa ini mengubah Saulus. Nah, mengubah Saulus mengubah apanya? Ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul, kalau saya baca nanti terlambat waktu saya sudah singkat. Jadi saya kasih tahu nanti Bapak Ibu bisa baca pulang dan renungkan lagi supaya bisa mengerti ya pembaharuan seperti apa yang dialami oleh Paulus. 3 hari dia mengalami kebutaan. Dia nggak bisa melihat, dia nggak makan, dia nggak minum, tapi dia berdoa. Dalam doanya itu dia mengerti bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu salah. Keyakinan Taurat yang dia pegang menurut dia itu sudah paling benar. Tapi perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan semuanya. Ya.
saya renungkan, saya baca terus ayat itu, saya ngerti bahwa doa yang dinaikkan Paulus ini adalah tanda kerendahan hatinya, ya, tanda pertobatannya dia, di mana ia mulai menyadari, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia perlu pembaharuan dari Tuhan. Dia perlu diubahkan oleh Tuhan dan Tuhan mengubahkan dia. Ada Ananias yang Tuhan utus untuk datang. Ananias aja takut untuk ketemu dengan Saulus, saking kejamnya dia, apa yang dia sudah lakukan. Tapi penyertaan Tuhan buat Ananias, pekerjaan Roh Kudus terjadi di situ. Sehingga waktu Ananias menumpahkan tangan kepada dia terlihat, dia bisa melihat kembali. Tadinya matanya tertutup. Tuhan bawa dia untuk tidak melihat apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Tuhan bawa dia untuk jangan lihat yang nanti kamu mau lakukan. Itu pikiran yang salah. Dan waktu matanya terbuka, dia melihat hal yang baru. Dia melihat Tuhan itu bekerja buat dia. Dia melihat bahwa Tuhan akan pakai dia. Sehingga dia penuh dengan Roh Kudus. Ya. Setelah didoakan, dia sembuh, dia penuh dengan Roh Kudus, ia bisa lihat kembali. Ini tanda pertobatan, ya, metanoia, perubahan pikiran kita, ya, pikiran yang lama sudah digantikan dengan pikiran-pikiran yang baru, yang tertuju kepada Kristus. Dan tanda pertobatan dari Paulus ini adalah permulaan hidup yang baru di dalam Kristus, komitmennya kepada Tuhan. Ya, Paulus penuh dengan Roh Kudus, dia menerima kekuatan yang baru, dia menerima pengertian yang baru untuk menjalankan, untuk melakukan misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, saya tulis di situ, Paulus mengalami pembaharuan pikiran dari seorang penganiaya umat Kristen, penganiaya orang percaya, menjadi seorang rasul yang sangat gigih, radikal dalam menyebarkan Injil. Kalau Bapak Ibu baca dalam setiap surat-surat yang Rasul Paulus tulis, di situ dia menasehatkan, dia mengajarkan untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita berjuang mempertahankan keselamatan yang kita peroleh, hidup di dalam Tuhan, selaras dengan pikirannya Kristus. Ya, dan transformasi Paulus adalah contoh tentang bagaimana pembaharuan, pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kehidupannya dia. Keyakinan yang dia pegang itu berubah, ya, itu tergantikan dengan pemikiran-pemikiran Kristus, ya, sehingga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Di sini saya melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, sehingga dia mengalami perubahan itu. Dan di dalam Roma 8 ayat 5 dan 6, saya angkat ini sebagai pengingat buat kita semua bahwa Roma 8 ayat 5 sampai 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita untuk Tuhan ubah, Tuhan baharui, ya, pikiran, sikap hati kita ini berubah. Jadi dalam kehidupan kita yang tercermin atau yang terlihat itu adalah Kristus, bukan lagi kita. Jadi orang bisa lihat Tuhan, orang bisa lihat Kristus bekerja nyata dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud pekerjaan Roh Kudus, menuntun kita untuk hidup di dalam roh. Nah, untuk memperbaharui pikiran kita perlu, ya, dipenuhi dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan firman Tuhan?
kita kasih waktu kita untuk baca. Kalau baca saja, mungkin kita tidak akan mengerti, tapi kita kasih waktu, kita minta Roh Kudus untuk menuntun, sehingga setiap kata yang kita baca di dalam firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kita, berkuasa untuk mengajarkan kita, berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu kasih waktu kita untuk menyelidiki, membaca, menyelidiki dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan melalui doa kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menolong kita, untuk membantu kita. Supaya kita bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian saya tulis juga di situ, selalu sadar dengan apa yang kita pikirkan. Nah, supaya kita sadar dengan apa yang kita pikirkan, berarti kita harus membatasi atau kita harus melihat dan memilah tontonan apa yang kita bisa lihat, apa yang kita baca. Kalau setiap hari yang kita lihat itu sesuatu yang buat kita jadi terlena, merasa nggak perlu berdoa, capek-capek pergi gereja, saya masih bisa kok ditolong, saya bisa hidup, saya bisa ini. Kalau kita sering isi pikiran kita, melihat hal-hal yang buruk, maka itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kasih hidup kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, maka pikiran yang baik itu akan terbentuk. Ya, pemahaman untuk mengerti tentang kebenaran akan Tuhan, siapa itu Tuhan, kuasa yang besar di dalam Tuhan itu buat kita itu, kita akan mengerti itu dan kita harus ada di dalam lingkungan yang positif. Ya, supaya orang-orang ini akan menolong kita juga untuk tetap memiliki pikiran-pikiran yang positif. Ketika kita mengalami pembaharuan pikiran, pikiran kita benar, pastinya itu punya dampak dalam kehidupan kita. Ya. Dampak yang pertama yang saya dapat waktu perenungan ini, memiliki kesehatan mental yang baik. Ya, memiliki kesehatan mental yang baik. Kenapa? Karena manusia ini cenderung punya rasa khawatir. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita pasti akan, cukup nggak ya apa yang saya terima 1 bulan ini? Kalau saya kasih ini ke Tuhan, nanti bagaimana? Muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul ketakutan-ketakutan. Yang kayak tadi saya bilang, berdiri di sini, ya, saya tadi awalnya takut. Saya takut sekali. Nanti ini bagaimana? Tapi saya berusaha, ya. Saya kasih, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya di sini, Tuhan tanggung jawab dong. Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya pengertian, saya punya waktu untuk belajar. Saya belajar, saya renungkan itu. Jadi gak perlu kekhawatiran itu menguasai saya. Hanya yang saya tulis Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara hidupmu. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita pikirkan? Ketika ada kekhawatiran, kecemasan di dalam diri kita, maka itu juga mempengaruhi kita jadinya tidak semangat. Kita kurang termotivasi. Kita mau bikin apa? Gak usah lah, biar saja sudah. Yang aman-aman sajalah. Kita seperti itu. Jadi perubahan pikiran mengubah kita secara mendalam, menyeluruh dari dalam dengan hal. Jadi ini bukan cuma untuk diri kita saja, tapi itu juga ke orang lain. Jadi waktu Bapak Ibu mengalami banyak pikiran, mungkin banyak masalah, pikirkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jadi bukan ada masalah terus kita mikir, aduh susah sekali ini. Tapi enggak, ya. Kita belajar mempraktekkan firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan itu. Ingat kebaikan-kebaikan, ingat pertolongan Tuhan yang sudah kita lewati itu. Itu akan menolong kita Bapak Ibu. Untuk kita selalu bersemangat,
Kita nggak pesimis, tapi kita optimis. Bahkan kalau kita sehat, ya mental kita, fisik kita sehat, ada banyak hal-hal baru, ya kreativitas baru, terobosan-terobosan baru bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sakit atau kalau kita berbeban berat, mau buat apa? Ini udah penuh, susah untuk ada ide baru itu muncul dalam diri kita. Jadi pikirkan, ya Filipi 4 ayat 8, semua yang suci, semua yang, saya baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, itu akan menolong kita untuk memiliki kesehatan mental yang baik, kita jadi lebih semangat dengan kehidupan kita ini. Yang kedua, ya, perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku. Dengan pikiran yang diperbaharui, kita akan bertindak dengan kasih. Dalam kehidupan kita punya kejujuran, kita berintegritas. Dan apa yang kita di dalam diri kita tidak untuk kita saja, tapi itu juga buat orang lain. Pikiran dan hati seseorang itu mempengaruhi siapa dia. Amsal 23 ayat 7. Jadi apa yang dipikirkan dalam hati, yang ada di dalam pikiran kita akan tercermin dalam tindakan dan perilaku kita. Perilaku yang sejati dalam iman Kristus harusnya dalam kehidupan kita itu mempraktekkan dan menunjukkan kasih, sukacita, pengampunan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Itu yang Kristus punya yang harus tercermin dalam kehidupan kita untuk kehidupan kita dengan sesama kita. Yang pastinya pembaharuan pikiran itu adalah proses di mana Roh Kudus mengubah cara berpikir kita untuk melihat dunia ini. Dengan pikiran yang diperbarui kita jadi lebih peka, ya, terhadap kehendak Tuhan. Kita mampu untuk hidup dan mempraktekkan kasih Tuhan itu, ya, dan dalam hidup kita itu menghasilkan buah. Buah ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami pembaharuan. Jadi pembaharuan pikiran itu adalah proses berkelanjutan. Jadi tidak terjadi cuma satu kali tapi terus. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perjumpaan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan, membiarkan firman Tuhan, membiarkan Roh Kudus mengubah pikiran kita, ya, mengubah pola pikir kita, akan membawa kita kepada sebuah perubahan yang besar dalam semua bidang kehidupan kita. Dan yang terakhir, pembaharuan tidak hanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi juga memperlengkapi kita semua untuk menjalani kehidupan kita ini yang kita memperlengkapi kehidupan kita ini mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan kehendaknya Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman kita. Kita pertahankan, kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kita sehingga pada saat Tuhan datang yang Tuhan temukan iman kita tetap bertumbuh untuk Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.